Haleluya, 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 haleluya. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan kedua keluarga besar yang menyertainya dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur ini semua hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan yang sudah menolong membawa kita semua untuk datang dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, segera kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian dan satu pengakuan bahwa ini semua hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 4, besar anugerahmu. Nyanyian tambahan nomor 4, besar anugerahmu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan, Semua karena anugerahmu. karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerahmu. Sementara doa bukan dengan hormat saya silakan kepada Bapak Gembala. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami menyadari keadaan dunia di akhir zaman yang semakin hari semakin sulit, semakin jahat, semakin najis, semakin hancur Tuhan, dan akan musnah selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami mohon juga, biarlah anugerah-Mu semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, semakin bertambah-tambah dalam kedua calon mempelai Tuhan, supaya kami mampu menghadapi keadaan akhir zaman untuk tetap hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebaktian kaum muda remaja bersamaan dengan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam ini hanya ke dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Semua tidak ada artinya jika Engkau tidak hadir di tengah kami. Biarlah Engkau, Imam Besar, Gembala Agung, Pencipta nikah, ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kedua calon mempelai, memberkati kami semuanya pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami banyak kekurangan, kelemahan, ampuni kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer semua, Engkau urapi kami, seluruh jemaat diurapi semuanya, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Lindungi kami semua Tuhan. Kendaraan-kendaraan semua lindungi dengan darah-Mu. Listrik, AC semua, sound system lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kaum muda remaja, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya sungguh-sungguh anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita pujikan 306 dari buku Nyanyian Rohani, Bersama Keluargaku. 306 dari buku Nyanyian Rohani, Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan
buka jalan kami bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, baik kehidupan saya, kedua calon mempelai, maupun kita semua, untuk bersehati mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara apapun, berjuang dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Memang tidak mudah, namun bersama dengan Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab Dialah Gembala Agung, Gembala yang baik, yang selalu menolong kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah Gembalaku, dan saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah Gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air tenang. Ia menyertakan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, Takkan kekurangan. kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar, oleh karena Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. silakan duduk kembali. Biarlah sungguh-sungguh kerinduan kita bersama hari-hari ini, hari-hari yang jahat ini, kehidupan kita semakin dimantapkan untuk tergembala kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya mengundang vokal grup menaikkan pujiannya. Kita akan satu pujian, nyanyian nomor 45, Kasih Pasti Lemah Lembut. Nomor 45. Kemudian saya mengundang vokal grup untuk menaikkan pujiannya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Kembali ke atas, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini
saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Puji Tuhan, manusia daging sesungguhnya kosong dari kasih Tuhan. Namun kita bersyukur lewat korban Kristus sudah mencurahkan kasih dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengecap kasih kebaikan Tuhan dan menjadikan kehidupan kita manis dan indah. Puji Tuhan, nyanyian Pesalu nomor 148, air anggur baru. Pesalu nomor 148, kita pujikan pujian selanjutnya. Mujizat pertama. Mujizat pertama dan yang terbesar dalam mujizat di negeri Kana, dalam kehidupan kita yang mengalami kehabisan air anggur baru diciptakan, air anggur lama dilenyapkan dan sengsara tiada lagi diganti dengan bahagia. Yang pertama, mujizat pertama. Mujizat pertama dan yang terbesar dalam kita di negeri Kana, dalam kehidupan yang mengalami kehabisan air anggur baru diciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi diganti dengan bahagia. Bait yang kedua. Bisa kedua dalam bisa negeri Kana, seorang anak yang menuju kebahagiaan, dibangkitkan mendapatkan Air anggur, haleluya. air anggur baru diciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi diganti dengan bahagia yang sejati. Biarlah kita mohonkan selalu kepada Tuhan supaya air anggur baru itu senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita tanpa berhenti-henti. Haleluya. Kita pujikan bait yang ketiga bersama-sama, kita bangkit berdiri, kemudian saya undang kor kaum muda untuk menaikkan pujiannya. Apakah kau juga mengalaminya? Bait yang ketiga. Apakah kau juga mengalaminya, tangis sengsara dalam hidup? Terimalah sekarang firman-Nya. Terimalah sekarang firman-Nya, lakukanlah apa yang Dia rasakan. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi diganti dengan bahagia. Air anggur baru Dia ciptakan. Amin. Air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi diganti dengan bahagia yang sejati. Silakan duduk sidang jemaat.
karunia-Nya yang tiada terselami. Dua insan penuh perbedaan bersatu dalam nikah yang suci, dan inilah Tuhan doa kami. Puji nama Tuhan, biarlah malam ini tidak hanya kita mendoakan kedua calon mempelai, tapi kita juga semua supaya nikah-nikah kita sungguh-sungguh bisa mencapai nikah yang sempurna, boleh masuk kerajaan surga Yerusalem yang baru, mengalami kebahagiaan sepenuhnya di dalam Tuhan. Biarlah firman pengajaran yang benar, yang sungguh-sungguh menuntun, memimpin kita ke arah yang benar. Kita persiapkan kehidupan kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian nomor 204 dari buku Nyanyian Rohani. Firman-Mu sungguh ajaib. 204 Nyanyian Rohani. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, yang api. Sementara waktu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pimpin langkahku, bimbing jalanku,
berilah jawaban dalam persoalan firman. Sungguh kurasa kekuatanku yang ada dalam firman-Mu. Kau nyatakan dirimu sebagai yang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpinlah aku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi kita mengangkat tangan penuh permohonan kepada Tuhan. Langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib Tuhan. Firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menghapus segala kemustahilan Tuhan. Firman-Mu sudah menciptakan langit, bumi serta isinya Tuhan. Firman-Mu mampu membuat segala-galanya dalam hidup kami. Dan juga teristimewa malam ini, kami percaya firman-Mu mampu menyatukan nikah kedua saudara kami ini Tuhan, untuk mencapai nikah yang sempurna di dalam Tuhan, yang layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Bukakanlah firman-Mu bagi kedua calon mempelai, juga bagi kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami lewat firman-Mu malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, untuk mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu sebagai dasar peneguhan pemberkatan nikah kedua saudara kami, sehingga seperti firman-Mu kekal, kedua saudara kami masuk nikah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Urapi pula kami baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Baik di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang saat ini, baik di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus Allah jamakan tangan Tuhan atas kami semua. Teristimewa juga atas kedua calon mempelai ini, untuk diteguhkan, diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat surga. Terima kasih, terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Juga gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan keluarga
yang menyertai, juga handai tolan semua, ya, juga selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Sebelum penyampaian firman Tuhan, saya akan membacakan petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel nomor 108-SN-DPTKK-10 Romawi _2015. Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Saudara William Frankie Gohong. Betul? Ya, terima kasih. Dilahirkan di Jember 14 September 1979. Putra dari Bapak Kilat Gohong almarhum, ya, dan Ibu Hernani Sri Sukesi. Terima kasih. Dengan Saudari Tirdiana, dilahirkan di Surabaya tanggal 27 Februari 1986, putri dari Bapak Darmono. Ya, terima kasih. Dan Ibu Marta Suparti. Ya, puji Tuhan. Di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih, Gembala Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri. Baik, nanti surat ini akan diserahkan kepada kedua mempelai untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar peneguhan dan pemberkatan nikah, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 9. Jadi Injil Lukas 9 ini adalah firman yang disampaikan di kebaktian kaum muda di sini setiap hari Sabtu. Dan Saudari Tirdiana ini adalah kaum muda kami. Dia dari sekolah minggu di Malang. Ya, sampai sekarang, sampai kaum muda, sampai masuk di dalam nikah, dipercayakan Tuhan untuk digembalakan oleh kami. Ya, ini Saudari Tirdiana. Jadi firman Tuhan tetap diambil dari Injil Lukas 9. Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Ini pengikutan kepada Yesus. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Jadi ini adalah pengikutan kepada Yesus. Sudah sampai ayat 25. Ya. Jadi malam ini kita baca ayat 25. Tapi saya ingatkan dulu ayat 22 itu adalah arah pengikutan. Jadi mengikut Yesus harus tahu arahnya. Arah pengikutan kepada Yesus yaitu puncaknya masuk ke Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Jadi mengikut Yesus bukan cuma jadi kaya, jadi wah orang di luar Yesus lebih kaya. Ya. Tapi harus sampai puncaknya Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Begitu juga karena Saudara Frankie pengikut Yesus, Saudari Tara pengikut Yesus, maka arah nikah mereka juga sama. Arah nikah Saudara Frankie dan Tara adalah untuk masuk ke Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya mulai dari nikah jasmani ini harus mencapai nikah yang rohani. Nikah sempurna. Yaitu saat Yesus datang kedua kali, kalian berdua diangkat bersama dengan Tuhan di awan-awan permai. Itu namanya perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani. Sesudah itu masuk 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk kerajaan surga kekal, Yerusalem yang baru. Jadi nikah jasmani ini harus menjadi nikah rohani, nikah sempurna, perjamuan kawin anak domba. Baru bisa masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Nah, kemudian ayat 23 mulai itu adalah syarat pengikutan. Syarat pengikutan. Ayat 23 sudah saya terangkan di kaum muda. Syarat pengikutan yaitu harus menyangkal diri, memikul salib. Ayat 23 itu mengikut Yesus. Ayat 24 sudah diterangkan juga. Mengikut Yesus syaratnya yaitu rela kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa.
Nah, sekarang untuk dasar peneguhan pemberkatan nikah ayat 25. Sabtu yang lalu sampai ayat 24, sekarang ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ini syarat mengikuti Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia loh ya, seluruh dunia, tapi tidak selamat, binasa, tidak selamat. Jadi mohon maaf, banyak kali kita hanya karena uang 100 rupiah bohong, hilang surga. Ya, mungkin berdagang, ya, oh rugi aku, sudah rugi aku. Padahal untung 100 rupiah. Nah, gara-gara 100 rupiah kita kehilangan surga seringkali. Padahal di sini disebut memperoleh seluruh dunia loh, seluruh dunia. Tidak ada gunanya kalau kehilangan keselamatan, tidak ada gunanya. Nah, ini harus dicamkan baik-baik. Jangan sampai keselamatan ditukar oleh apapun di dunia. Jadi ini syarat mengikut Yesus, syarat supaya nikah saudara Frankie dan Tara mencapai nikah rohani, nikah sempurna sampai Yerusalem baru, harus mengalami atau harus terlepas dari pengaruh dunia. Harus terlepas dari pengaruh dunia. Ini syarat pengikutan kepada Yesus. Syarat supaya nikah kalian berdua mencapai nikah rohani, nikah sempurna sampai Yerusalem baru. Harus terlepas dari pengaruh dunia. Pengaruh dunia. Kehidupan Kristen yang terpengaruh oleh dunia tadi kehilangan keselamatan. Binasa selamanya. Nikah Kristen yang terpengaruh oleh dunia juga akan kehilangan keselamatan. Kehilangan keselamatan. Binasa untuk selama-lamanya. Tidak mencapai perjamuan kawin anak domba. Tidak mencapai nikah yang rohani. Tidak mencapai Yerusalem baru. Kalau terpengaruh oleh dunia. Terpengaruh oleh dunia. Apa ini pengaruh dunia? Ada 3 macam pengaruh dunia. Ini yang harus diperhatikan oleh saudara Frankie dan juga saudari Tirdiana. Harus diperhatikan. Ada 3 macam pengaruh dunia. Ini yang mau menggagalkan keselamatan kehidupan Kristen, yang mau menggagalkan nikah Kristen supaya tidak mencapai nikah rohani tapi hancur di tengah jalan. 3 macam pengaruh dunia. Nomor 1 dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, nah ini pengaruh dunia itu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi nomor 1 pengaruh dunia itu adalah bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia. Apa itu tandanya? Bagaimana kita bersahabat dengan dunia? Kalau bersahabat, saudara Frankie dengan Tara tahu bersahabat dulu, baru pacaran tahu. Lah kalau bersahabat dengan dunia ini bagaimana? Bersahabat dengan dunia. Tandanya, kalau seseorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, sudah bersahabat dengan dunia, tandanya A, pertama tidak setia tadi. Hai kamu orang tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan, itu bersahabat dengan dunia. Tandanya A, tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Berkhianat kepada Tuhan. Kehilangan kesetiaan yang sejati kepada pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu firman pengajaran yang benar. Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Itu tertulis dalam Alkitab. Kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus, kepada Tuhan. Kepada pribadi Tuhan. Pengajaran yang benar. Kehilangan kesetiaan dalam pekerjaan Tuhan. Pribadi Tuhan dia tidak setia pada pribadi Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan dia tidak setia. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dimulai kami gembala. Okay? Gembala ini full timer. Kalau full timer saja tidak mau setia, bagaimana yang saudara Frankie kerja di bank ya? Di bank. Tara kerja, bagaimana mau setia? Yang 100% untuk Tuhan tidak mau setia. Bagaimana yang tidak 100% bisa setia? Dimulai dari kami dulu. Mohon maaf kalau dianggap sombong.
Saya Jumat pagi 3:30 berangkat ke Medan. Pagi sore di sana khotbah. Tadi pagi di Jakarta, baru sampai sini 3:30 kira-kira. Tapi karena saya gembala, saya harus melayani. Nah, ini karena saya 100% untuk Tuhan. 100% untuk Tuhan. Amin. Nah, ini menjadi contoh bagi yang kerja, yang kuliah, silahkan. Tapi jangan lupa setia juga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Amin. Jangan berkhianat pada Tuhan. Jangan berkhianat. Itu pengaruh dunia. Membawa kita jauh dari Tuhan. Tidak sadar. Jauh dari Tuhan. Semoga kita. Ini kesetiaan. Tidak setia pada pribadi Yesus. Pada pengajaran benar Alkitab. Tidak setia pada pekerjaan Tuhan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu sudah bersahabat dengan dunia. B. Kalau sudah tidak setia pada Tuhan, ini bahaya. Tidak setia dalam nikah juga. Saudara Frankie dan Tara perhatikan. Kalau sudah tidak setia sama Tuhan, berani tidak setia. Ya apalagi cuma sama Tara. Apalagi cuma sama saudara Frankie. Apa itu Tuhan aja kita berani. Nah ini akibatnya B. Tidak setia dalam nikah rumah tangga. Berkhianat juga dalam nikah rumah tangga. Sehingga nikah rumah tangga tidak menjadi satu hati lagi. Tidak menjadi satu hati lagi kalau tidak setia berkhianat. Tidak menjadi satu hati. Mulai terjadi pertengkaran, percekcokan. Lebih meningkat lagi, kekerasan dalam rumah tangga. Itu sudah berkhianat. Bertengkar, bercekcok itu sudah berkhianat. Kalau dilanjutkan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dilanjutkan lagi, perselingkuhan. Dilanjutkan lagi perceraian. Nah ini kehendak setan. Sebab nikah itu saudara Frankie sebagai suami kepala. Tara sebagai istri tubuh. Kehendak setan itu kepala dengan tubuh supaya terpisah. Matilah nikah itu. Kalau kawin dengan yang lain lagi sudah mati berbuat dosa lagi. Busuklah nikah itu. Hancur selama-lama. Ini kehendak setan. Tapi biarlah jaga kesetiaan kepada Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia. Ya, ini hati-hati. Jadi menjadi tidak setia pada Tuhan, tidak setia dalam nikah. Itu kalau bersahabat dengan dunia. Nah, saudara Frankie dan saudari Tirdiana, perceraian itu berasal dari keras hati. Keras hati, yaitu kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Itu keras hati. Karena memakai kebenaran diri sendiri. Apa kebenaran sendiri? Sudah berdosa, bersalah, menyalahkan orang lain. Kita sudah berbuat dosa, untuk menutupi dosa, menyalahkan orang lain. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah beri kesempatan. Adam, apakah engkau makan buah yang kularang? Nah, jawabannya iya Tuhan. Sudah selesai. Tapi enggak. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini gara-gara loh. Dia berbuat dosa, orang lain ditunjuk. Hawa, ular loh mulai. Ya begitulah aku terus oper-oper dosa. Nah ini main sepak bola kalau oper-oper ini. Ya, oper-oper dosa itu tidak menyelesaikan. Itulah kebenaran diri sendiri. Tetapi marilah ya, Frankie dan Tara jangan bersahabat dengan dunia, tetapi bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Apa bersahabat dengan Tuhan? Artinya tetap setia pada pribadi Tuhan. Pada pengajaran yang benar. Pada Alkitab. Baca Alkitab jangan yang lain-lain. Baca Alkitab. Ini yang sebenar-benarnya. Ya, semoga kita. Kemudian tetap setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dan tetap setia di dalam nikah. Ini bersahabat dengan Tuhan. Tetap setia dalam pengajaran pribadi Tuhan, dalam ibadah pelayanan, tetap setia dalam nikah rumah tangga. Kalau ada masalah bagaimana? Ada dosa, nah, tetap setia dalam rumah tangga itu artinya saling mengaku, saling mengampuni. Inilah bersahabat dengan Tuhan. Bukan saling menuduh. Wah kamu ini. Sudah salah menuduh. Sudah salah. Kalau kita baca-baca di koran, apalagi selebriti, artis, ya, sudah berselingkuh, ketahuan, iya istrinya begini, begitulah, begitu. Itulah dunia. Itu dunia, jangan ikut-ikut. Frankie dan Tara jangan ikut-ikut. Siapa orang tidak salah,
Semua orang ada salah. Tapi kalau salah, ayo kembali pada Tuhan, jangan pada dunia. Kalau pada dunia, nembak-nembak. Tapi kalau pada Tuhan, ayo saling mengaku, kembali pada salib. Saling mengaku, saling mengampuni. Kalau Frankie salah, ngaku. Diampuni, jangan berbuat. Tara mengampuni dan melupakan. Sebaliknya, kalau Tara salah, ngaku. Diampuni, jangan berbuat lagi. Saudara Frankie mengampuni, melupakan. Maka dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Amin. Dan nikah itu mengalami damai sejahtera. Menjadi satu. Damai sejahtera menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan kalau damai semua enak dan ringan. Amin. Semua enak. Kalau enak ringan tidak ada orang tinggalkan nikah. Saya kasih tahu kaum muda, coba. Om mau berhenti kerja om, kenapa? Terlalu enak dan ringan om. Tidak ada. Kalau berat om gajinya, itu. Begitu. Juga nikah. Kalau nikah sudah damai, menjadi satu, enak dan ringan. Nggak ada orang mau meninggalkan nikah. Nggak ada. Nggak ada. Nikah itu akan langgeng sampai selama-lamanya. Amin. Nah inilah. Ini nomor satu. Jangan bersahabat dengan dunia. Itu pengaruh dunia. Membuat tidak setia. Ayo tetap setia, pertahankan. Ya, kalau ada salah, saling ngaku, saling ampuni, darah Yesus menyelesaikan dosa. Kita damai sejahtera. Kita damai sejahtera. Menjadi satu dan semua enak dan ringan. Semoga kita mengerti. Yang kedua, pengaruh dunia yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia. Ini yang kedua. Tadi bersahabat lebih dalam lagi. Mengasihi dunia sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Sama dengan angkuh. Angkuh. Ya, itu. Ya, ini mengasihi dunia sama dengan tidak mengasihi Tuhan, tidak butuh Tuhan. Sehingga menjadi angkuh. Apa itu keangkuhan hidup? Tidak taat. Nah, itu angkuh, saya pandai, saya kaya, saya ini. Tidak taat. Firman mengatakan, tidak masuk akal. B saya. Nah, ini orang angkuh. Keangkuhan hidup itu di dalam dunia. Nanti kita baca ayat 16-nya. Boleh di-tag ayat 16-nya. Nah, itu keangkuhan hidup. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari dunia. Nah inilah keangkuhan hidup. Tidak taat, tidak dengar-dengar. Kaum muda, ini karena bersamaan dengan kebaktian kaum muda, perhatikan baik-baik. Taat, dengar-dengar. Jangan tidak taat pada orang tua. Susah hidupnya. Biar pandai, biar hebat, susah hidupnya. Susah hidupnya. Taatlah pada Tuhan, taatlah pada orang tua. Ya itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak kali saya mengatakan pada kaum muda, ya kalau soal kuliah masih bisa gesek-gesek. Aku mau masuk arsitek, orang tuanya anulah ini aja ya, ini masih ada titik temu. Tapi kalau masalah jodoh itu sudah susah. Bisa bermusuhan. Ini yang berat sekarang. Soalnya angkuh. Tidak taat itu angkuh. Mau apa? Aku begini mau apa? Sama Tuhan. Mau apa Tuhan? Tuhan bilang A, aku B, mau apa? Nah, itu namanya tidak taat. Orang tua bilang A, aku B, mau apa? Nah, apalagi kalau anak bisa memberi orang tua dan mau apa? Mau saya cabut tunjangan? Nah, itu angkuh itu namanya. Tidak taat, tidak dengar. Tidak taat, tidak dengar. Semoga kita bisa mengerti. Akibatnya apa? Kalau angkuh, tidak taat, tidak jatuh dalam keinginan mata tadi ayat 16 dan keinginan daging. Jatuh dalam keinginan mata, keinginan daging, jatuh dalam keinginan daging, yaitu keinginan daging, dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragam. Orang tidak taat jatuh di situ. Jatuh di situ. Dosa kawin mengawinkan. Keinginan mata apa? Dosa makan minum. Seperti Hawa lihat buah. Salah ini. Ternyata dari dulu salah aku. Tuhan bilang
Ya, semua boleh dimakan, cuma satu yang tidak boleh. Setelah aku lihat, malah paling menarik ini. Wah, salah aku ini. Nah, inilah angkuh. Keinginan mata itu dosa makan minum. Mulai merokok, mabuk, narkoba. Dan itulah keangkuhan. Angkuh melawan Tuhan. Angkuh. Dosa kawin mengawinkan, keinginan daging, dan dosa makan minum. Itu keangkuhan. Di zaman Nuh sudah terjadi dan Tuhan hukum semua. Tinggal Nuh 8 orang. 8 orang. 4 pasang nikah. Coba bayangkan. Dari antara berapa pasang nikah di dunia waktu itu, hanya 4 pasang nikah yang berhasil lolos. Oh, ngeri betul. Ini terjadi di akhir zaman. Akhir zaman kembali pada zaman Nuh. Frankie dan Tara tidak ada jalan lain kecuali jangan mengasihi dunia. Frankie dan Tara tidak boleh mengasihi dunia, tetapi mengasihi Tuhan lebih dari semua. Praktiknya taat dengar-dengar. Taat dengar-dengar pada Tuhan, pada orang tua. Semoga kita mengerti. Bagaimana kalau taat sebagai suami? Suami taat mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan jangan berlaku kasar kepada istri. Itu suami yang taat pada firman. Kalau kasar dia melawan Tuhan. Melawan firman. Dia angkuh mau apa? Ini istriku sendiri mau apa? Nah itu. Mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan jangan berlaku kasar. Istri yang taat pada Tuhan. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami. Nah inilah ketaatan. Kalau sudah taat. Saudara Frankie taat. Tara taat kepada firman. Oh luar biasa. Kalian berdua akan hidup dalam kesucian. Tidak akan terpengaruh oleh dosa makan minum kawin mengawinkan. Tidak akan terpengaruh. 1 Petrus 1 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat pada kebenaran menyucikan diri. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi sekali lagi, kalau saudara Frankie dan Tara taat, kita semua taat, maka kita hidup dalam kesucian. Tidak terpengaruh oleh dunia akhir zaman yang kembali pada zaman Nuh. Di mana manusia makan, minum, kawin, mengawinkan sampai binasa. Kita tidak terpengaruh. Amin. Hidup dalam kesucian. Dan kalau sudah suci, mengalirlah kasih. Bisa saling mengasihi. Saudara Frankie dan Tara bisa saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Hati-hati di dunia ini cinta-cintaan banyak. Sampai nyanyi-nyanyi cinta, sampai nangis-nangis. Tetapi tanpa kesucian. Cinta-cinta minta yang najis. Oh itu bukan kasih. Itu hawa nafsu. Kalau kasih itu menjaga kesucian. Saya paling berbahagia jika menanyakan saat-saat terakhir kaum muda mau masuk dalam nikah. Saya tanyakan bagaimana hubungan kalian berdua. Saya tanyakan selama pacaran, selama tunangan. Masih suci? Masih suci. Oh rasanya saya terbang ke atas sebagai gembala. Terbang ke atas. Oh bahagia. Terima kasih ya. Saya selalu terima kasih. Saya sebagai gembala selalu mengatakan. Ini kaum muda dengarkan dimanapun. Di Malang, di Medan, dimanapun. Dengarkan. Saya selalu terima kasih. Bagaimana hubungan kalian berdua? Masih suci om. Terima kasih. Saya berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya masih layak dipakai Tuhan untuk bisa meneguhkan, memberkati nikah. Karena saya juga manusia yang berdosa juga, tidak layak mesti. Tapi lewat kesucian kalian berdua. Oh betapa indahnya. Hidup suci. Dipertahankan hidup suci. Dan kalau sudah hidup suci, bisa saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan lain. Saling melayani satu dengan lain. Dan saling menghormati satu dengan lain. Saling menghormati satu dengan lain. Nah ini lewat kesucian. Bisa saling mengasihi. Bisa saling melayani. Bisa saling menghormati. Menghormati. Semoga kita bisa mengerti. Menghormati itu jujur. Terang-terangan. Kalau kita gelap-gelapan sebagai suami.
Istri, wah itu ndak hormat. Ndak hormat sama Tuhan, ndak hormat sama suami, ndak hormat sama istri. Saling menghormati itu jujur, terang-terangan. Ibrani pasal 13 ayat 4 dan 5. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Nah ini saling menghormati. Penuh hormat itu sama dengan jujur terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Ayat 5. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jujur soal uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Saudara Frankie dan Tara saling hidup suci, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, jujur, terang-terangan. Saya selalu ajarkan di Titus 2 ayat 7 jujur soal pengajaran yang benar. Soal pengajaran benar. Sesuai Alkitab itu benar, katakan benar. Kalau tidak sesuai, tidak benar, katakan tidak benar. Harus jujur soal Tuhan dulu. Soal pengajaran kalau sudah bisa jujur, maka bisa jujur soal nikah. Tempat tidur. Jujur betul-betul. Harus terang-terangan. Terang-terangan. Maafkan. Jangan sampai sekalipun suami istri sah. Kalau sampai terjadi. Aku mohon maaf harus saya sampaikan. Harus kalau terjadi pemaksaan dan lain itu namanya sama dengan berzina. Sama dengan berzina. Harus jujur di dalam soal tempat tidur terang-terang. Dan jujur di dalam keuangan. Dalam keuangan. Ya, jangan sampai kamu kerja, ini kerja ya sudah, uang sendiri-sendiri ya. Wah, enggak bisa satu. Enggak bisa satu. Mungkin dapat bonus, wah tanpa tahu istri, wah kasih orang tua. Yang istri kasih orang tua. Oh, kalau memberi pada orang tua saya nomor 1 mendukung. Saya nomor 1 mendukung. Saya memberi kepada orang tua itu luar biasa. Saya paling mendukung. Tetapi harus jujur. Jangan sembunyi-sembunyi. Harus jujur. Harus jujur. Nah, kalau sudah dalam kejujuran semua ini, ya, semoga kita mengerti. Maka aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus sebagai kepala dari nikah kalian berdua. Yesus kepala. Tidak membiarkan. Tidak meninggalkan, dia menjadi kepala atas tubuhnya. Dan dia yang bertanggung jawab memelihara nikah kalian berdua. Secara rohani, secara jasmani. Jangan ragu, saudara Frankie, saudari Tara. Kalau Yesus yang menjadi kepala dalam rumah tangga, tidak usah ragu. Yesus mati di bukit Juta. Bukit Tengkorak. Jadi Tengkorak itu kepala yang sudah mati. Yesus rela mati untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Pemeliharaannya, pertolongannya kepada kita. Dia sanggup memelihara. Dia sanggup menolong kalian berdua. Semoga kita semua masalah diselesaikan. Semua terpelihara oleh Tuhan. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Dia kepala. Ya Pak, saudara Frankie tentu tahu. Di kantor ya masih ada atasan juga, kantor pusat. Nah, kalau ada apa-apa tidak bisa ditangani, lapor ke kepala. Betul ya? Lapor ke kepala. Nanti kepalanya Yesus, lapor pada Yesus. Amin. Pasti selesai semua. Amin. Pasti selesai. Kita semua juga. Kaum muda juga semua. Kalau hidup suci, Yesus sebagai kepala. Ada apa-apa lapor sama Yesus, beres. Beres. Sudah selesai semuanya. Diselesaikan. Semoga kita mengerti. Yang terakhir, yang ketiga. Ini 3 pengaruh dunia. Yang ketiga, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tadi bersahabat, kalau dibiarkan lebih dalam lagi mengasihi, lebih dalam lagi menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Ini yang ketiga, serupa dengan dunia. Artinya tidak mengalami pembaruan hidup, tidak mengalami keubahan hidup. Orang di dunia ini ya begitu terus, mengarah kepada yang lebih najis, lebih jahat, lebih hancur dunia ini. Ke arah sana. Tidak mengalami pembaruan hidup. Keubahan hidup seperti dunia ini. Kita tetap menjadi manusia darah dan daging.
Kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan banyak yang tidak mengalami keubahan hidup sehingga menjadi manusia darah daging yang hanya ikuti naluri daging. Kerja hanya ikut naluri. Ingin duit ya tidak tahu caranya. Ganti nol aja, tambah nol. Begitu naluri daging. Ingin ini dalam pekerjaan, dalam sekolah, ingin nilai baik, nyontek. Itulah naluri daging. Manusia darah daging yang tidak berubah. Tidak berubah. Dan manusia darah daging yang ikuti naluri daging, keinginan daging, hawa nafsu daging, tidak mewarisi kerajaan surga. Tidak bisa masuk Yerusalem baru. Manusia daging tidak bisa masuk. Kalau di dunia bisa hidup. Tapi di surga tidak. Sebab itu harus mengalami pembaruan. Jadi ibadah itu gunanya mengalami pembaruan. Pembaruan. Bukan cuma keluar masuk gereja. Mengalami keubahan. Demikian juga saudara Frank Kitara. Nikah. Nah ini juga nikah. Ya, nikah tidak mengalami pembaharuan. Sehingga nikahnya menjadi nikah daging. Nikahnya menjadi nikah daging. Yang hanya mengejar perkara daging. Mengejar kepuasan daging. Ini kalau tidak berubah. Serupa dengan dunia. Nah, di dunia ini aku nikah berapa tahun bosan. Cari yang lebih baru lagi. Itu dunia. Kalau di dalam Tuhan, aku bukan hawa nafsunya yang dibarui. Justru hawa nafsunya dihentikan. Daging ini semua dibaharui sampai seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Makin rohani. Yang jasmani makin ditiadakan. Yang rohani, yang daging makin ditiadakan. Yang rohani yang muncul. Kalau dunia, wah, gampang-gampangan. Jangan ikuti itu. Ya, nikah daging hanya mengejar perkara daging. Hanya mengejar kepuasan daging. Mohon maaf, nikah daging itu dimulai dengan anggur dunia. Istilah di dunia bulan madu. Dimulai dengan manisnya daging. Anggur dunia. Madu dunia. Manisnya daging. Bulan madu. Maaf, bulan madu berarti sebulan ya. Bulan madu namanya bulan madu. Setelah itu mulai tawar. Setelah itu cepat jadi tawar. Anggur dunia itu begitu. Permulaan sangat manis. Akhirnya jadi tawar. Sesudah itu jadi pahit. Sesudah itu jadi pahit. Sesudah itu terjadilah tadi itu. Perselingkuhan, perceraian. Kehancuran nikah. Tidak bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Kalau nikah daging. Kalau nikah daging demikian. Nah, supaya nikah bertahan, saudara Frankie dan saudari Tara. Supaya nikah kalian berdua, nikah saya, nikah kalian berdua, nikah kami semua bertahan. Nikah harus mempunyai anggur dari surga. Kebahagiaan surga, bukan kebahagiaan daging. Kebahagiaan daging itu bisa uang, bisa apa, macam-macam. Itu menjadi tawar, menjadi pahit, amburadul semua hancur. Tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Tidak bisa masuk Yerusalem. Oleh sebab itu nikah Kristen harus mempunyai anggur dari surga. Kebahagiaan surga. Kebahagiaan sejati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Nanti dalam pembacaan janji, salah satu untuk saudari Tara mau menerima, mau mengasihi, baik sakit, baik sehat. Nah ini namanya anggur surga. Kalau anggur dunia, oh kalau sehat aja om, kalau sakit ya saya cerai ya sudah, habis. Tapi kalau dinyatakan baik sehat maupun sakit, banyak alasan orang mau kawin lagi. Oh sakit istri saya. Secara logika betul, tanya profesor betul. Loh namanya sakit, bagaimana tidak bisa melayani? Tapi di dalam firman tidak benar. Nah, itu namanya pengajaran benar. Hanya berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan logika dan lain. Tidak berdasarkan logika. Hanya melulu baca ayat menerangkan ayat. Semoga kita mengerti. Lalu pertanyaannya, loh kalau anggur dari dunia gampang, pergi ke kebun anggur dan lain-lain bisa. Lah kalau anggur dari surga gimana ngambilnya? Jauh om dari surga, tidak ada pesawat Garuda tidak sampai ke situ. Nggak bisa.
Bagaimana caranya untuk mendapatkan anggur surga? Kita belajar dari Yohanes 2, pesta di Kana, tahu-tahu anggurnya habis. Anggurnya berkurang dan habis. Nah, itulah nikah daging, nikah dunia. Nikah dunia. Cepat tawar, cepat pahit. Dan buyar, hancur. Semuanya hancur. Sekarang bagaimana caranya mendapatkan anggur surga? Di dalam pesta nikah Kana, waktu mereka kekurangan anggur, kehabisan anggur, Yesus bilang, isi tempayan dengan air. Air tawar itu. Nah, inilah air tawar. Ini manusia daging yang suka tawar dan lain-lain. Cepat kecewa, pertama bangga. Mungkin mau masuk dalam nikah, wah bangga sekali. Setelah itu, kok cuma begini. Sudah kecewa. Inilah air tawar. Manusia daging itu air tawar. Biar hebat, termasuk kami pendeta, air tawar. Gampang kecewa. Air tawar supaya jadi anggur manis, masukkan ke dalam tempayan. Masuk tempayan. Air tawar harus masuk dalam tempayan. Manusia daging yang sering tawar hati, pahit hati, harus masuk dalam penggembalaan. Harus. Makanya namanya ada gembala. Nah, gembala ini yang tanggung jawab. Kalau gembala saja tidak mau memberi makan, tidak mau setia, bagaimana bisa tanggung jawab? Gembala ini yang tanggung jawab. Masuk penggembalaan. Mulai dari gembala. Masuk penggembalaan. Supaya domba-domba juga masuk dalam penggembalaan. Yang benar dan baik. Sebab ada pedagang-pedagang domba. Gembala merangkap pedagang domba. Dia tidak mau kasih makan, dia cuma ambil susunya. Ambil woolnya. Itulah sekarang ini. Doakanlah jemaat di sini. Jangan sampai saya demikian. Menipu jemaat. Ya, semoga kita tidak tahu alasan apa. Tidak tahu alasan. Ayo, tergembala, Frankie dan Tara. Air tawar ini. Ya inilah manusia daging biar hebat, pinter, kaya, semua air tawar. Semua air tawar. Harus masuk gentong. Masuk di gentong. Biar tidak kesana kemari. Masuk di gentong. Kandang penggembala. Berapa tempayannya? 6. Nah, 6 itu kalian berdua. Frankie terdiri dari tubuh jiwa roh. Tara terdiri dari tubuh jiwa roh. Ini 6 tempayan. Ini 6 tempayan. Ya, jadi 6 tempayan itu tubuh jiwa roh suami, tubuh jiwa roh istri, lengkap. Harus masuk di dalam kandang penggembalaan. Saya selalu ajarkan kandang penggembalaan di tabernakel, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan ibadah raya kepada persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, persekutuan dengan anak Allah. Mezbah dupa, ketekunan dalam doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa. Jadi kita tubuh jiwa roh kita dalam kandang perlahan bersekutu dengan Allah Tritunggal. Amin. Klop. Makanya Petrus ditanya, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dong. Berapa kali ditanya? 3 kali, tidak cukup 1. Karena kita terdiri dari tubuh jiwa roh. 3 macam tubuh jiwa roh. Allah 3 juga. Allah Tritunggal dalam 1 pribadi. 3 macam ibadah. Bukan 3 kali, 3 macam ibadah. Semoga kita masuk di situ, Frankie dan Tara. Maka di sana air akan menjadi anggur. Kalau di luar tempayan tidak ada. Tidak bisa jadi anggur. Yang hanya di dalam tempayan yang jadi anggur. Amin. Nah, ayo manusia ini siapa saja gampang bangga seringkali. Hebat. Sebentar lagi sudah loyo. Ya, mungkin baru memuji suaminya. Suami saya luar biasa. Dahsyat. Baru ditelepon temannya. Loh, aku kok lihat dia bareng wanita lain. Alah, sudah capek. Sudah. Baru bangga sudah capek. Yaitu air tawar. Air tawar harus masuk tempayan. Baru bisa menjadi air anggur. Yang manis, yang tidak pernah tawar. Tidak pernah pahit. Tapi makin manis. Sampai Tuhan datang. Amin. Makin manis. Masuk penggembala. Kami gembala harus tanggung jawab. Gembala yang tanggung jawab lebih dulu. Saya akan memberi contoh teladan kepada jemaat. Supaya domba tergembala. Nah, di dalam penggembalaan air jadi anggur. Terjadi pembaharuan. Cedok. Yesus bilang isi. Kemudian cedok.
cicipi. Pembaruan, Saudara Frankie, Saudari Tara, pembaruan sedikit aja, jangan satu gentong, mabuk. Saya mau minum satu gentong, blok-blok. Wah, jadi pendekar mabuk. Nggak usah, Tuhan bilang coba, cedok itu pakai sendok. Cedok, cicipi, manis. Sesendok aja. Tuhan tidak menuntut terlalu banyak. Dia tahu manusia daging itu siapa, Wijaya siapa, kita. Dia tidak terlalu menuntut banyak. Sedikit demi sedikit kita diubahkan. Amin. Mulai dari mulut, Saudara Frankie dan Tara. Cedok, cicipi. Manis atau tidaknya nikah kalian berdua. Manis atau pahitnya nikah kalian berdua. Nikah kita ditentukan lidah yang kecil. Kalau sampai lidah ini sudah tidak berdusta dalam Efesus 4:24-25. Manusia baru dimulai dengan tidak ada dusta. Oh, manis. Amin. Manis. Biarpun gaji masih pas-pasan. Tapi kalau tidak ada dusta, berkata benar dan baik. Suami berkata benar dan baik pada istri. Istri berkata benar baik pada suami. Sopan berkata benar baik. Menjadi berkat. Oh, itu manis. Ayo, daripada nanti. Oh, jangan Frankie. Suami lain. Bawa uang segendel. Nih, emplon. Wow. Biar uang banyak. Waduh, lelah istrinya. Tapi biar mak belum berhasil aku hari ini. Doakan ya aku ya. Loh, istri juga senang. Mendoakan juga. Saling. Dari mulut. Kau muda juga. Mau baik atau tidak. Hidup kalian. Dari mulut. Mau manis, tawar, pahit. Dari mulut, lidah. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Oh, kalau suami dusta satu kali istri tahu. Pak, dari mana Pak? Rapat. Tahu-tahu rapat berdua. Sudah 1 tahun baru ketahuan. Aduh, sudah hancur istri. Sudah tidak mampu lagi. Tidak mampu. Sebaliknya, suami juga. Dari mana sini situ tahu. Aduh, hancur. Tidak mampu lagi. Ayo jaga. Itu Efesus 4:24-25 tadi ya. Tidak berdusta. Tidak berdusta. Terus, setelah tidak berdusta, diubahkan. Makin diubahkan. Nah, ini tadi bedanya anggur dunia dengan anggur surga. Kalau anggur surga bukan uang, maaf ya, bukan masalah uang, masalah seks, bukan. Masalah hidup rohani. Amin. Masalah hidup. Kalau kita makin berubah ke arah rohani, terus tidak dusta, diubah lagi, sabar, diubah lagi, makin manis. Kalau dunia makin habis, kalau kita makin diubah, makin manis. Sampai terakhir, jika Yesus datang kedua kali, Yakobus 3 ayat 2, kita tidak salah dalam perkataan, sempurna, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh sempurna. Semoga mengerti. Jadi mulai jujur dulu, tidak ada dusta. Frankie dan Tara, kita semua makin diubah, makin manis, makin indah, makin manis, makin indah, makin tua, makin manis, makin. Kalau dunia makin tua, lirik-lirik yang lain sudah. Ini makin manis, makin manis. Sampai kalau Tuhan datang, kita diubah. Sempurna, tidak salah dalam perkara, cuma ngomong satu, haleluya, haleluya, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di alam. Ini yang termanis dari 4 penjuru bumi, satu tubuh yang sempurna, satu suara, haleluya, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Terakhir, ayat terakhir, Wahyu 19 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Segala raja mempelai. Ayat 7, marilah kita bersuka cita bersorak-sorai, memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Satu suara. Frankie dan Tara, kalau diberkati anak cucu semua, semua ada di awan-awan yang termanis. Dengan satu suara, haleluya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Dan betul-betul kalian akan masuk Yerusalem baru.
selamanya di sana. Arah pengikutan jelas, arah menikah jelas sampai Yerusalem. Kita semua juga, kaum muda juga semuanya. Tuhan tolong kita. Mujizat terjadi. Kalau sudah tidak dusta, mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Terjadi mujizat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong sampai Tuhan datang. Sempurna seperti Dia. Suara haleluya. Di surga juga suara haleluya. Kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk dalam peneguhan nikah dan pemberkatan nikah. Puji Tuhan. Haleluya. Kedua calon mempelai bangkit berdiri. Berpegangan tangan kanan dan kanan. Ya, mic disediakan. Baik. Saya mohon kesediaan kedua orang tua untuk mendampingi berdiri. Baik. Ya. Baik, puji Tuhan. Jika ada hamba Tuhan juga silakan untuk juga mendoakan. Silakan dari gereja mana, majelis dari gereja mana, silakan. Untuk bisa tampil juga ke depan. Silakan. Untuk memberikan doa restu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Sebelum masuk peneguhan dan pemberkatan nikah, saya akan membaca dasar Alkitab. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara berdua. Ya, dijawab dengan tegas satu suara. Kalau jawabnya ya saya mau, ya saya mau. Ya saya bersedia terserah. Ya saya mau. Ya saya bersedia sama. Satu suara. Baik. Saya baca dulu Efesus 5 ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini perkawinan anak domba nanti. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Sekarang saya, saudara berdua akan masuk dalam peneguhan nikah. Sekaligus nanti pemberkatan nikah. Di dalam peneguhan nikah, pemberkatan nikah, Allah sebagai pencipta nikah menjadi saksi dari surga. Saksi dari surga. Kemudian kedua orang tua kalian berdua bersama jemaat semuanya handai tolan menjadi saksi dari bumi. Sehingga nikah kalian berdua menjadi terang. Baik di hadapan surga, di hadapan bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, baik. Puji Tuhan. Saya akan bertanya lebih dahulu kepada suami. Maukah saudara
William Frankie Gohong menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya, dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara William Frankie Gohong, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Saya bersedia. Saya kira semua mendengar. Terima kasih. Serahkan mic-nya. Ya, baik. Sekarang kepada istri. Maukah saudari Tirdiana menerima suami ini yang sudah dipegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Tirdiana, apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih. Dengan dasar pengakuan kedua calon mempelai, saya mendapat kepercayaan kemurahan Tuhan untuk bisa meneguhkan dan memberkati nikah kalian berdua. Saya mendapat penghormatan juga dari kedua orang tua bersama kalian berdua untuk bisa melayani. Karena saya juga banyak kekurangan kesalahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan teguhkan nikah ini kan akan diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala. Haleluya. Tetap berpegangan tangan. Haleluya. Haleluya. Saya hanya manusia berdosa Tuhan. Saya tidak layak untuk melakukan pekerjaan besar ini. Sebab ini menyangkut nasib kedua anak manusia. Mengarungi bahtera nikah. Sampai mencapai nikah sempurna. Sampai mencapai Yerusalem baru Tuhan. Ampunilah hamba Tuhan. Sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Urapilah hamba Tuhan dengan urapan yang dari surga. Supaya hamba layak melakukan pekerjaan besar ini Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah dari William Frankie Gohong dengan Tirdiana telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut. Haleluya. Tetap orang tua, tetap semua berdiri, tetap untuk memberikan restu. Ya, baik. Haleluya. Haleluya. Ibu, tentu dia juga ada kekurangan, kesalahan. Diampuni ya, direstui semuanya ya. Baik. Haleluya. Bapak Ibu juga ya, mungkin ada nakal-nakalnya karena ya, diampuni juga ya, direstui. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Sekali lagi tuh. Sekali lagi bukan hanya di bibir Tuhan, tapi sungguh-sungguh pengakuan dari hati. Hamba sebenarnya tidak layak melakukan ini semua Tuhan. Haleluya. Biar Engkau mengampuni kemurahan-Mu, menolong hamba Tuhan, mengampuni hamba, mengurapi hamba Tuhan. Haleluya. Mencurahkan berkat-Mu lewat tangan hamba ini Tuhan. Sehingga tangan hamba adalah perpanjangan tangan-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Ya lawasah. Haleluya. 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 Biarlah tangan hamba adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ditumpangkan kepada kedua mempelai ini. Haleluya. Haleluya. Ya lawasah. Ya lawasah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekasihku berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Tuhan, berkat-berkat surga mengalir di dalam hidup nikah kalian berdua. Seperti yang pernah dialami oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, kalian berdua juga mengalami sampai ke anak cucu. Haleluya, haleluya. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga ada di dalam nikah kalian berdua. Sehingga nikah kalian mengalami anggur yang manis dari surga. Haleluya, yang tidak pernah tawar, tetapi semakin manis sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kalian masuk dalam perjamuan kawin anak domba sampai masuk ke Yerusalem yang baru. Terima kasih. Ya lawasa. Terima kasih, gembalakan mereka berdua Tuhan. Satukan mereka berdua, dipelihara oleh Tuhan secara jasmani rohani sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Lewat nikah mereka berdua menjadi kesaksian yang hidup, sehingga banyak nikah-nikah yang hancur di dunia bisa diselamatkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih kelanjutan masa depan mereka Tuhan. Tolong untuk anak cucu semua hanyalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian kedua orang tua dari kedua belah pihak yang sudah membesarkan kedua saudara kami ini Tuhan tanpa pamrih, dan sekarang merelakan mereka masuk dalam nikah merestui. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada kedua orang tua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan. Terima kasih. Bangkit berdiri. Taruh. Agak berhadapan. Ya. Saudara Franky, cincin ini tidak ada ujung pangkal. Gambaran dari kasih Allah. Ya. Kalau ada apa-apa di dalam nikah, jangan lari kemana. Lari pada kasih. Salibnya Tuhan. Saling mengaku, saling mengaku. Di situ keajaiban Tuhan akan nyata. Ya, ayo sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus keras. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kristus. Kristus. Ya, baik. Puji Tuhan. Sekarang arah juga ya. Ini sama ya. Ini kasih Allah. Ada apa-apa masalahnya, kembali kepada kasih Tuhan. Ya, saling mengaku, saling mengampuni, saling melayani, saling menghormati, saling mendoakan sampai Tuhan datang kembali. Ya, yuk sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang Bangki, pelayanan pertama. Buka selayar yang baik. Ini pelayanan pertama. Menentukan pelayanan selanjutnya. Ayo, pelan-pelan tapi jangan lama-lama. Ya, baik, mari. Ya. Nah, dilihat. Ya. Majuan. Nah, jangan gerom. Nah, terus belakang. Dilihat belakangnya ada kerut-kerut enggak itu? Semua yang bagus. Sudah bagus? Cium pipi. Diterima. Pipi gini. Tara yang maju. Selamat Bapak Franky, Ibu Franky. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup kebaktian peneguhan pemberkatan nikah bersamaan dengan kebaktian kaum muda, mungkin dari keluarga ada sambutan? Ada? Diwakili aja ya. Ya, baik. Kami atas nama kedua mempelai dengan kedua keluarga besar yang menyertai menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian kaum muda. Ya, mungkin ada kekurangan dalam penyambutan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda
kepada apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada kedua mempelai. Baik, Tuhan memberkati. Kebaktian kita besok sore 4:30 sekolah minggu tetap 4:30 sore, dan kebaktian umum jam 6:45 di tempat ini. Sabtu depan tetap kaum muda remaja di tempat ini jam 5:15 sore. Baik, Senin Bible Study, perjamuan suci, dan Rabu doa penyembahan. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa untuk UTS mulai Senin dari Vanessa di Jember. Baik, mari kita sekarang bangkit berdiri, kita akan tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan, memberkati nikah kedua saudara kami, Bapak Ibu Frankie Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Engkau satukan mereka sampai mencapai nikah yang sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih semua handai tolan, orang tua handai tolan, semua kaum muda, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga yang menghadapi UTS di Jember dimanapun, berikan hikmat akal budi dari surga, berikan pertolongan bisa lulus dengan baik semua. Namamu dipermuliakan. Juga acara di gedung kami serahkan dalam tangan perjalanan, Engkau berikan kemudahan-kemudahan, pertolongan dari Tuhan semuanya. Dari mana-mana undangan semua, selamat tiba di sana. Kami berbahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Jauhkan dari aral yang melintang, kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Yang latihan kur Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sertai perjalanan ke gedung kedua mempelai, tamu-tamu semua, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Masih sempat untuk salaman? Masih? Nah, ayo maju ke depan. Saudara yang mau keluar langsung bersamaan dari kanan ke kiri. Ya, mari. Silakan. Maju ke depan aja.